Halo adik-adik, jumpa lagi pada hari ini. Kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesai dengan baik. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita menyanyi satu lagu yang mengatakan T-A-A-T, taat. Mari bersama kita menyanyi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan kiranya menolong setiap kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik juga ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik tentang seorang nabi yang bernama Elia. Nah kita akan belajar tentang bagaimana Elia dia taat kepada Allah dan dia juga berbicara dengan Allah. Nah jadi adik-adik, pada saat itu 3 tahun di Israel itu tidak turun hujan sama sekali. Di sana di Israel ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Dia sangat marah dan dia berpikir bahwa itu adalah kesalahan dari Nabi Elia. Lalu Raja Ahab dia mengutus para pelayannya itu untuk mencari Nabi Elia. Tetapi para pelayannya itu mereka tidak menemukan di mana Nabi Elia, karena Allah yang menyembunyikan Nabi Elia. Hingga akhirnya pada suatu hari, Elia dia tahu bahwa tiba waktunya bagi dia untuk pergi menemui Raja Ahab. Dia harus menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada Raja Ahab. Nah, ketika Raja Ahab mendengar bahwa Elia akan datang, lalu dia berlari keluar istana untuk menemui Elia. Lalu dia bertanya kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Lalu Elia pun menjawab, bukan aku. Engkaulah yang akan mencelakakan Israel, Raja Ahab.
engkau telah mendatangkan hukuman atas Israel karena engkau telah berbuat kesalahan. Engkau membuat bangsa Israel meninggalkan Allah dan setiap firman-Nya. Untuk itulah bangsa Israel mereka bukan menyembah Allah, tetapi mereka malah menyembah Baal atau berhala. Nah, adik-adik, Elia ini sangat berani. Dia dapat berbicara seperti itu kepada Raja Ahab. Dia tidak takut, sekalipun mungkin Raja Ahab bisa saja membunuhnya saat itu. Nah, bahkan Nabi Elia dia juga terus berbicara. Dia mengatakan bahwa umat Allah nantinya harus memilih apakah mereka mau menyembah Allah atau mau menyembah Baal. Beritahukanlah kepada bangsa Israel untuk menemuiku di Gunung Karmel, Raja Ahab. Nah, bawalah juga semua Nabi Baal. Kita akan mengadakan pertandingan untuk melihat siapakah Allah yang benar atau Allah yang sejati itu. Apakah Tuhan atau Baal? Nah, lalu adik-adik tiba waktunya semua orang mereka berkumpul di Gunung Karmel. Dan Elia berdiri di hadapan bangsa Israel dan berkata, "Kalian harus memilih berapa lama lagi kalian akan berusaha untuk menyembah Tuhan Allah dan Baal. Jika Tuhan adalah Allah, layanilah Dia. Tetapi jika Baal adalah Allah, maka layanilah Dia." Nah, selanjutnya adik-adik, Elia juga berkata, "Para nabi Baal akan menaruh daging binatang di atas mezbah, dan mereka akan berdoa kepada Allah mereka. Aku juga akan menaruh daging binatang di atas mezbahku dan akan berdoa kepada Tuhan. Nah, apabila Dia yang menjawab dengan mengirimkan api untuk membakar persembahan itu, Dia adalah Tuhan yang sejati." Nah, lalu adik-adik, ketika bangsa Israel melihat hal itu, mereka pun berpikir bahwa pertandingan ini sangat menarik dan merupakan ide yang baik. Maka nabi-nabi Baal, mereka pun bergegas mempersembahkan korban persembahan mereka terlebih dahulu. Lalu mereka menaruh daging binatang itu di atas mezbah dan mereka memanggil nama Baal sejak saat sarapan sampai saat makan siang. Mereka terus memanggil, berseru dan menari, tetapi tidak ada yang terjadi. Baal tidak menjawab. Tidak ada api yang membakar daging tersebut. Nah, lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia dia mengejek para nabi itu dengan berkata, "Berserulah lebih keras. Mungkin Allahmu itu sedang sibuk memikirkan sesuatu, atau mungkin dia sedang pergi jauh. Mungkin juga dia sedang tidur siang dan perlu dibangunkan." Nah, adik-adik, para nabi yang tidak percaya kepada Tuhan itu, mereka yang hanya percaya kepada Baal, mereka terus berseru lebih keras lagi kepada Baal mereka. Sepanjang siang mereka berteriak-teriak dan meratap. Mereka bahkan melukai tubuh mereka, begitu mereka menore-norekan tubuh mereka dengan pedang dan tombak. Tetapi tetap tidak ada yang terjadi. Nah, lalu akhirnya adik-adik, Elia pun mengumpulkan bangsa Israel di sekelilingnya. Lalu dia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah hancur dengan menggunakan 12 batu besar. Dia menggali parit di sekitar mezbah, lalu dia mengatur kayu bakar dan daging di atas mezbah, persis seperti yang telah dilakukan oleh para nabi Baal. Nah, tetapi kemudian Elia dia menyuruh bangsa Israel untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengatakan kepada mereka, "Isilah 4 buyung besar dengan air dan tuangkan airnya ke atas semua persembahan dan kayu itu." Nah, setelah itu Elia menyuruh mereka melakukannya 3 kali. Jadi kalau dihitung menjadi 12 buyung besar yang berisi air yang dicurahkan ke atas seluruh daging persembahan. Nah, air itu mengalir kemana-mana, bahkan memenuhi parit. Lalu Elia pun berdoa. Nah, adik-adik, setelah Elia berdoa, ternyata api turun dari langit dan membakar korban persembahan, kayu dan batu serta tanah. Api itu bahkan mengeringkan air di dalam parit di sekeliling mezbah itu. Nah, disitulah mereka melihat tentang kuasa Allah yang begitu hebat. Bangsa Israel begitu takjub akan mujizat yang mereka lihat, akan apa yang mereka saksikan. Sehingga mereka pun tersungkur ke tanah, lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Nah, adik-adik, sejak saat itu ada banyak orang Israel akhirnya meninggalkan Baal. Mereka kembali menyembah kepada Allah yang sejati. Bahkan Elia dia menyingkirkan nabi-nabi Baal yang jahat untuk selamanya. Dan Tuhan juga menurunkan hujan untuk Israel.
Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana Elia dia tetap percaya kepada Allah sekalipun orang Israel pada saat itu tidak ada yang mau percaya kepadanya, bahkan banyak yang meninggalkan Allah. Tetapi Elia dia tetap percaya kepada Allah, dia tetap taat kepada Allah. Bahkan dia berbicara kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah pasti akan mendengarkan doanya. Nah, untuk itu adik-adik mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Allah dan juga mari kita belajar untuk terus berbicara kepada Dia di dalam doa. Kalau adik-adik mungkin punya kesulitan, adik-adik punya masalah, atau mungkin adik-adik merasa sedih dan lain sebagainya, adik-adik dapat ceritakan itu kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa dari adik-adik. Nah, demikian cerita kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya silakan membuka aktivitas pelajaran yang ke-7 tentang seorang nabi yang pemberani berbicara bagi Allah. Nah, untuk bagian yang depannya itu silakan adik-adik baca dan perhatikan. Lalu selanjutnya di halaman yang kedua, nah untuk aktivitas selanjutnya yaitu tentang meminta keberanian dari Allah. Ada 4 gambar, silakan adik-adik diberi warna di setiap gambar yang ada. Setelah itu berikan tanda centang di dalam kotak yang tersedia. Jika menurut adik-adik gambar itu mencerminkan atau menggambarkan situasi ketika adik-adik perlu meminta keberanian dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat di situ ada 4 gambar, misalnya yang pertama itu adik-adik memecahkan pot bunga. Nah, adik-adik merasa takut, terus adik-adik mau minta keberanian Allah nggak saat itu seperti itu. Nah, kalau menurut adik-adik di saat seperti itu, maka silakan memberi tanda centang. Lalu di aktivitas yang kedua, tentang hal benar yang harus dikatakan dan dilakukan. Nah, di situ disuruh pasangkan setiap gambar dengan kalimat yang tepat yang menunjukkan bagaimana adik-adik bisa taat kepada Allah dengan cara mengatakan dan melakukan hal yang benar. Contohnya di gambar yang pertama di situ, misalnya adik-adik di sekolah lalu ada teman baru. Nah, di bawah gambar itu ada 3 kalimat. Silakan adik-adik pilih yang mana yang harus adik-adik katakan menurut adik-adik itu hal yang benar. Nah, begitu juga dengan gambar yang selanjutnya. Dan untuk aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas membuat gantungan pintu. Nah, untuk lubang 2 yang di atas itu ada gambar lingkaran, itu silakan adik-adik mengguntingnya, itu nanti jadi gantungannya seperti itu. Nah, lalu di situ adik-adik disuruh untuk melipat 2 gambar itu sesuai dengan garis yang ada. Dan adik-adik di gambar yang pertama yang sebelah kiri, di situ di bawah ada tulisannya tetapi ada tanda putih. Nah, silakan adik-adik membaca dari Mazmur 23 ayat yang kelima untuk melengkapi tanda atau bagian yang kosong itu. Nah, begitu juga dengan yang di sebelah kanan juga, di bawah itu ada tanda, ada tempat yang kosong, silakan adik-adik mengisinya. Di mana yang gambar kedua itu merupakan doa adik-adik kepada Tuhan. Nah, begitu aktivitas kita untuk hari ini, silakan adik-adik dapat mengerjakannya. Tetapi sebelum itu, mari kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Gambar kedua itu adalah doa adik-adik, jadi silakan adik-adik mengisinya. Nah, demikian untuk aktivitas kita hari ini, silakan adik-adik dapat mengerjakannya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, terlebih khusus melalui Nabi Elia yang tetap percaya kepada Tuhan dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Biarlah kami juga boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.